قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan lihat 3 hadis, jadi ada 3 lembaran buletin yang mesti Bapak Ibu pegang, yaitu hadis ke-21, hadis ke-22 dan hadis ke-23. Kita mulai dari pembahasan hadis 21 tentang iman dan istiqomah. Monggo bisa dibaca. Hadis ke-21. Dari Abu Amr ada yang menyebut pula Abu Amr, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Beliau bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Hadis 21 dari Abu Amr, atau ada yang menyebut juga dengan Abu Amrah. Nama aslinya adalah Sufyan, bapaknya adalah Abdullah, Sufyan bin Abdillah, dan para ulama sebut dengan Sufyan bin Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Ia berkata, qultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli, katakanlah kepadaku, fil Islam, dalam Islam, qaulan, suatu perkataan, la as'alu anhu ahadan ghairak, yang aku tidak perlu lagi bertanya tentang hal itu kepada selainmu. Maka Nabi SAW mengatakan, qul amantu billahi sumastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah, sumastaqim, lantas istiqomahlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat penjelasan hadis terlebih dahulu. Kalimat katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu dalam syariat Islam. Kalimat suatu perkataan yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selainmu. Maksudnya kalimat tersebut sangat berbeda. Kalimat tersebut sudah jadi definisi sifat kalimat tersebut jami dan mani. Jami dan mani artinya memasukkan semua yang tercakup di dalamnya dan mengeluarkan yang tidak tercakup di dalamnya. Beriman kepada Allah itu terkait dengan amalan hati, sedangkan kemudian istiqomah berarti istiqomah dalam ketaatan termasuk amalan jawari atau anggota badan. Baik. Beberapa hal di sini diterangkan oleh para ulama. Katakanlah suatu perkataan dalam Islam, yaitu katakan mengenai syariat Islam. Jadi yang kita bahas ini tentang syariat Islam. Terus perkataan ini cukup ditanyakan pada Nabi SAW, tidak ditanyakan kepada selain beliau. Artinya dia ingin satu kalimat yang ringkas saja, namun mencakup berbagai macam hal. Istilahnya para ulama sebutkan, suatu kata yang bagus atau definisi yang bagus itu sifatnya jami' dan mani'. Jami' itu mengumpulkan, mani' itu mengeluarkan. Jadi sifat definisi yang bagus itu sifatnya jami' dan mani'. Jami' itu memasukkan,
Mani itu mengeluarkan. Berarti sifat definisi itu jami, artinya yang masuk dalam definisi ini dimasukkan semuanya. Mani itu artinya mengeluarkan, berarti yang tidak masuk dalam definisi berarti kita keluarkan. Contoh, kita pernah bahas pada hadis kelima. Situ dibahas tentang masalah bid'ah. Apa pengertian bid'ah? Ya, kalau ditanya pengertian bid'ah, maka definisi yang bagus sifatnya itu jami dan mani. Para ulama rinci, bid'ah itu disebut bid'ah jika memenuhi 3 syarat. Yang pertama, suatu yang baru. Yang kedua, suatu yang baru dalam urusan agama. Yang ketiga, tidak didukung dalil. Diulang, yang pertama tadi apa? Suatu yang baru. Yang kedua, suatu yang baru dalam hal agama. Yang ketiga, tidak didukung dalil. Definisi ini sudah terhimpun 3 hal ini sekaligus, maka suatu amalan dapat disebut bid'ah jika 3 hal ini ada. Jika 3 hal ini tidak ada atau salah satunya tidak ada, maka tidak disebut bid'ah. Contoh misalnya, ada sesuatu yang baru. Namun sesuatu yang baru ini bukan dalam masalah agama. Mikrofon. Ya, mic ini yang dipakai. Baru kan? Namun ini lagi bahas fasilitas. Mau dipakai di saat pengajian boleh, di luar itu boleh. Untuk nyampainya suara saja. Bukan ditujukan untuk mic ini suatu ibadah. Artinya kalau dengan mic ini jadi keistimewaan tersendiri, pahalanya makin besar. Tidak terkait dengan itu. Maka dari definisi tadi, kita simpulkan contoh yang tadi, mikrofon tadi tidak termasuk dalam istilah bid'ah. Itu namanya definisi yang bagus. Kalau menyebutkan suatu istilah, kita menyebutkan artinya atau pengertiannya atau definisinya, sifatnya jami' dan mani. Maka sifat yang nanti akan dijawab oleh Nabi SAW juga sifatnya jami' dan mani. Ditanya beliau, saya butuh satu kalimat yang nanti saya tidak perlu lagi bertanya kepada selainmu, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW terangkan dengan kalimat yang ringkas, syarat makna. Ringkas dan mencakup banyak makna di situ. Ini yang bagus yang nanti beliau akan terangkan. Terus dikatakan beriman kepada Allah, terus istiqomahlah. Beriman kepada Allah terkait dengan amalan hati, amalan batin. Istiqomahlah itu terkait dengan amalan lahiriah, amalan yang nampak. Maka 2 hal disebutkan sekaligus, amalan batin disebutkan, kemudian amalan lahiriah juga disebutkan. Sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Para sahabat sangat semangat dalam mencari ilmu. Hal ini disebutkan dengan semangatnya mereka dalam bertanya. Nah, mereka bertanya juga hal yang penting di sini. Wahai Rasulullah, saya butuh tanya. Ini pernyataan yang urgent yang harus dijawab. Saya tidak perlu banyak tanya lagi pada yang lainnya. Berarti mereka semangat untuk bertanya. Dan di antara jalan untuk mencari ilmu adalah dengan bertanya. Terus nomor 2. Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi menanyakan perkara yang penting karena sudah cukup tanpa perlu ditanyakan kepada selain Nabi SAW. Nah, dengan jawaban singkat tadi sudah cukup nasihat bagi Sufyan tanpa dia tanyakan lagi pada yang lainnya, karena disuruh beriman terus istiqomah di atas iman. Terus yang ketiga, Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi mungkin saja bertanya kepada sahabat lainnya dalam masalah ilmu, dan ada di antara mereka yang bisa berfatwa. Namun karena begitu pentingnya masalah ini, hanyalah Rasulullah SAW yang diharapkan menjawabnya. nah bisa jadi dia tanya pada sahabat-sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman di situ. Namun dia ingin dapat jawaban langsung dari Rasulullah SAW. Maka beliau tanya seperti itu. Maka kalau mempelajari ilmu itu dari sumbernya langsung, tidak dari sumber kedua, sumber ketiga. Kalau bisa dapati langsung. Berarti kalau kita cari ilmu, ya, kita berada di majelis ilmu,
Itu lebih utama daripada kita cuma dapati misalnya lewat medsos dan seterusnya, dan media-media semacam itu. Hadiri langsung, dapati dari sumber ilmu secara langsung, itu lebih manfaat. Ya, kalau lewat medsos nanti dapat terpotong-potong, dapat gangguan sana sini. Hadiri majelis ilmu lebih utama. Maka Sufyan langsung tanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang keempat, Nabi SAW dikaruniakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat makna. Dan ini tercakup dalam 2 kalimat dalam hadis ini, yaitu aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomalah. Nah, sifat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawami'ul kalim. Jawami yaitu padat, syarat makna. Kalim itu kalimat, berarti kalimat yang padat, yang ringkas, namun maknanya itu banyak. Maka kalau kita mau berbicara seperti itu, kalimat yang bagus, itu kalimat yang ringkas-ringkas. Maka khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasanya singkat-singkat. Sifat doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga biasanya singkat, maknanya itu banyak. Coba renungkan doa macam-macam itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, singkat-singkat. Ya, tidak terlalu detail itu minta, tidak terlalu banyak itu rinciannya. Kalau kita rinciannya terlalu banyak, ya, minta jodoh saja dia perlu detailkan lagi. Kemarin pas habis apa? Oh, jangan nunjuk-nunjuk orang, nggak usah bully-bulian. Ada anak muda tanya sama saya, Ustadz, saya boleh nggak minta jodoh? Pokoknya dia saja gitu, saya nggak mau yang lain gitu. Kamu nggak usah minta kayak gitulah. Karena kalau minta terlalu rinci, kita nggak dapati, akhirnya Allah nggak kabulkan nih, dikabulkan yang lain. Dia protes, minta yang putih dikasih yang hitam. Coba gimana? Protes nggak? Oh, protes sekali. Kok ini nggak sesuai dengan saya minta? Iya, karena kamu salah sendiri. Kenapa detail mintanya? Kenapa nggak minta, ya Allah berikanlah saya yang terbaik? Sudah. Coba baca di doa istikharah itu. Doa istikharah semuanya kembalikan pada Allah itu. Yang baiknya bagaimana, yang buruknya bagaimana. Kalau dirungkan maknanya kembalikan pada Allah. Allah yang berikan yang terbaik. Ya. Maka sifatnya jawami'ul kalim. Dapat doa-doa dari Nabi SAW, doanya itu sifatnya jawami'ul kalim. Mau minta diselamatkan dari berbagai macam musibah, ada doa Nabi SAW macam-macam. Ada salah satu doa beliau, namun dalam mendapat hadis sebutkan umum, mintalah perlindungan dari 4 hal. Dari jahdil bala, wa daraki syaqa, wa su'il qada, wa syamatatil a'da. Yaitu mintalah perlindungan dari 4 hal, yaitu dari musibah yang besar, wa daraki syaqa, dari kesengsaraan, kebinasaan, kemudian dari su'il qada, takdir yang jelek, dan syamatatil a'da, dan musuh bergembira dengan kekalahan kita. Ini hal-hal buruk dalam satu doa sekaligus. Hal-hal buruk, ya, kita minta pada Allah dilindungi, diselamatkan dari hal-hal tadi. Dan itu sudah mencakup macam-macam. Jahdil bala, ya, dari musibah yang berat, cobaan yang berat, bisa jadi penyakit. Ya, bisa jadi penyakit. Atau urusan dunianya dapat cobaan berat, tercakup dalam doa itu. Wadarokis syaqa, ya, dari bertemu dengan asyaqa. Asyaqa itu lawan dari kebahagiaan, berarti kesengsaraan. Lawan dari as-sa'adah, berarti kita minta kepada Allah. Sebenarnya kita lagi minta pada Allah, ya Allah berikanlah saya kebahagiaan. Nggak rinci juga kebahagiaannya bagaimana, namun minta bahagia saja dari Allah. Allah yang beri nanti, karena Allah yang tahu yang terbaik untuk kita. Kita sendiri tidak tahu yang terbaik untuk diri kita. Jadi ingat, Allah yang tahu yang terbaik untuk kita itu bagaimana. Kita sendiri nggak tahu yang terbaik untuk kita. Kita bisa jadi nilainya salah. Namun Allah kasih yang berbeda dengan apa yang kita minta. Sehingga tadi kalau doa tidak terlalu detail, tidak terlalu rinci. Sifat doa yang baik apa? Jawami'ul kalim. Ringkas, padat, syarat makna. Nah, di sini ada ayat-ayat yang sebutkan tentang keutamaan istiqomah. Lihat nomor 5.
Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Al-Ahqaf ayat 13. Terus Fussilat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembiralah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, lihat di sini sebutkan, lihat pada ayat yang kedua, innal ladzina qalu, mereka yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah. Dua hal dia katakan, sama seperti hadis tadi. Rabb kami adalah Allah, berarti beriman kepada Allah. Summastaqamu, kemudian istiqomahlah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turun malaikat ketika itu, datang malaikat ketika itu. Kapan malaikat ini datang? Para ulama beda pendapat. Ada yang katakan ketika sakratul maut. Berarti ini datang pada orang yang istiqomah, orang yang berimannya benar dan istiqomah. Malaikat datang ketika itu. Malaikat katakan apa? Alla takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, janganlah bersedih. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kabarkanlah kepada mereka itu dengan surga yang dijanjikan untuk mereka. Ada pendapat yang lainnya yang katakan diberikan kabar gembira tadi ketika berada di alam kubur. Berarti malaikat mendatanginya ketika di alam kubur. Malaikat siapa namanya? Ada nggak disebut nama malaikat? Ada? Ada disebut nama ayat tadi? Nggak ada. Ada atau tidak? Nggak ada. Berarti kita imani saja ada malaikat yang datang, walaupun kita tidak ketahui namanya. Karena tidak semua malaikat diberitahu namanya masing-masing. Bahkan tidak semua malaikat yang biasanya kita hafal pun itu namanya benar. Kalau yang ada dalam hadis misalnya, dalam sholat malam ada doa iftitah atau istiftah. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila Fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wa syahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini limaktulifa fi minal haqqi bi isnik innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Baca kapan tadi? Bacanya kapan? Bacanya kapan? Salat malam. Diawali apa tadi? Diawali apa? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. 3 malaikat. Siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Oh, berarti penamaannya sudah ada. Jibril, apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Wahyu sudah selesai belum? Sudah. Berarti kerjaannya apa? Jangan bilang nanti Jibril sudah nganggur sekarang. Kalau jenengan nganggur mungkin. Malaikat itu kalau ini sibuk ibadah terus. Ya. Nggak boleh bilang, wah Jibril sekarang nganggur, nggak ada kerjaan, itu wahyu sudah selesai. Iya, itu logikamu. Namun malaikat itu nggak pernah nganggur, ibadah terus pada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak berbuat maksiat kepada Allah, apapun perintahnya dijalankan, ibadah terus pada Allah. Terus tadi Mikail, apa tugas Mikail? Mikail pengatur rezeki, berarti terkait dengan lahiriah. Terus yang ketiga siapa tadi? Israfil, apa tugasnya? Apa tugasnya? Ini lulus SD apa enggak ini? Tiup sangkakala, ya kan? Berarti coba lihat ya, Jibril ngatur wahyu, terus Mikail ngatur rizki, terus Israfil niup sangkakala. Berarti Jibril terkait wahyu, masalah hati, ya tak? Mikail rizki tadi berarti lahiriah, terus Israfil sangkakala berarti kematian. Nah itu 3 malaikat yang utama.
Ada lagi penamaan Ridwan. Ridwan apa? Menjaga pintu. Ridwan, penjaga surga. Ada penyebutannya. Ibnu Katsir disebutkan ada riwayat-riwayat tentang hal ini. Terus penjaga neraka siapa? Malik. Ya. Malik. Terus kalau pencabut nyawa, saya sudah pernah bahas di hadis kedua dulu sekali. Pencabut nyawa Israel, itu di pelajaran sekolah ya. Namun yang tepat namanya malaikatul maut atau malaikat maut, karena penyebutan dalam hadis kayak gitu. Adapun Israel tadi itu penyebutan dari berita-berita Israiliyat, tidak didukung dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi cuma menyebut malaikatul maut, malaikat maut. Yang bertanya di dalam kubur, Mungkar, Nakir, ada hadisnya. Terus yang mencatat amalan baik buruk, Raqib Atid. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Di surat Qaf. Tidaklah suatu ucapan itu keluar melainkan dicatat oleh malaikat yang sifatnya raqib dan atid. Yang tepat kata para ulama, raqib atid bukan nama malaikat. Raqib atid itu sifatnya malaikat. Sifatnya itu raqib, sifatnya atid, mengawasi dan tidak pernah lepas dari manusia. Namun bukan namanya raqib atid, namun cuma menunjukkan apa? Sifat. Ya. Itu malaikat-malaikat. Ada yang nggak punya nama seperti yang kita bahas. Dia turun nanti ketika ada orang-orang istiqomah saat sakratul maut, malaikat itu datang. Atau tadi pengertian yang kedua, ketika di alam kubur dia orang istiqomah, ada malaikat juga turun datang. Kabarkan padanya surga, kemudian memberitahukan pada dia nggak usah khawatir, nggak usah bersedih hati. Terus surat Hud ayat 112. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan untukmu. Dan juga orang yang telah taubat beserta kamu. Wala tadghaw, janganlah melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini disebut suruh istiqomah. Juga disuruh bertobat, tidak melampaui batas. Ya, tidak melampaui batas atau berlebih-lebihan. Namun kalau istilah ini istilah celaan, wala tatghaw. Gulu berlebihan. Ada istilah yang mirip dengan ini kalau kaitannya dengan harta, ada istilah israf, ada istilah tabdzir. Pernah dengar? Israf, tabdzir. Mubazir pernah dengar mubazir? Apa arti mubazir? Apa mubazir? Kamu mubazir banget sih. Apa mubazir? Biasa diterjemahkan apa? Sia-sia, boros. Gitu ya. Baik. Kalau israf dan tafsir ini istilah yang hampir mirip. Namun ini terkait dengan masalah harta. Kalau israf itu berlebih-lebihan dalam memakai harta. Asalnya mubah. Boleh, namun dia keluarkan berlebihan. Asalnya mubah, boleh-boleh saja, namun keluarkan terlalu berlebihan. Itu namanya apa? Israf. Kalau tafsir itu kaitannya dengan penempatan, mengeluarkan harta untuk jalan maksiat. Mengeluarkan harta untuk jalan maksiat. Coba tadi israf apa? Berlebih-lebihan dalam sesuatu yang mubah.
Mau dalam pakaian, dalam kendaraan dan seterusnya. Kalau tabzir mengeluarkan harta untuk maksiat, itu namanya tabzir. Itulah yang Allah katakan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang namanya orang yang tabzir termasuk saudara-saudaranya setan. Nah sekarang lihat, mana yang parah kalau gitu, israf apa tabzir? Israf apa tabzir yang parah? Kalau israf dia keluarkan banyak, kaitannya dengan jumlah. Kalau tabzir masalah penempatan, walaupun dia keluarkan 1 rupiah, 1 rupiah untuk maksiat sudah masuk tabzir. Dia beli khomer, coba khomer paham ya? Baik. Masuk israf apa tabzir? Tafsir. 1 botol aja dia beli. Tafsir. Masuk israf apa tabzir? Tabzir. Tabzir. Dia beli rokok. Masuk israf apa tabzir? Tafsir. Hah? Enggak israf. Rokok 1 batang saja. Tafsir. Masuk israf atau tabzir? Tabzir. Ya jenengan yang simpulkan sendiri ya. Masuk tabzir kan? Karena gunakan untuk yang salah. Kalau israf ini masih untuk yang boleh loh ini. Namun terlalu berlebihan. Berarti dari contoh-contoh tadi mana yang lebih parah? Israf atau tabzir? Tabzir. Dosanya lebih besar mana coba? Tabzir. Apalagi sudah tabzir israf lagi. Sudah dia itu gunakan untuk maksiat terus banyak lagi. Berarti 2. Dan dua-duanya tercela. Namun yang lebih parah di sini tabzir. Itu kaitannya dengan harta. Terus lihat lagi faedah nomor 6. Istilah istiqomah lebih tepat dibanding dengan iltizam, sehingga orang istiqomah disebut mustaqim bukan multazim. Taib. Orang yang istiqomah disebut mustaqim. Mustaqim itu orang yang istiqomah. Kalau multazim ini biasanya orang Arab sebut orang yang istiqomah juga namanya multazim. Namun yang tepat kita sebut istiqomah saja karena ini istilah syariat. Sama bahasa yang bagus ya. Kalau istilah hijrah itu kan biasanya kalau sekarang hijrah itu pokoknya saya taubat, maksiat berhenti, kembali jadi baik. Hijrah kan biasanya kan istilah kita kan. Istilah paling bagus ya taubat. Ya, istilah paling bagus apa? Taubat. Kalau taubat sudah itu nanti mencakup syarat-syaratnya dia harus penuhi. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ini istilah yang bagus. Walaupun istilah hijrah juga ada. Namun kalau hijrah cuma pengertian pindah. Yaitu pindah dari maksiat ke ketaatan. Namun yang lebih bagus lagi dia hijrah terus tobat. Bukan hanya hijrah saja. Kalau hijrah dia cuma pindah saja ini. Belum tentu nanti istiqomah. Kalau tobat, 3 syarat dia penuhi, 3 syarat utama. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Itu lebih dalam maknanya. Maka disebut orang-orang yang bertobat. Itu lebih bagus. Daripada sekadar orang-orang yang berhijrah saja. Terus yang ke-7. Siapa saja yang kurang dalam melakukan yang wajib, berarti ia tidak istiqomah. Dalam dirinya terdapat penyimpangan. Ia semakin dikatakan menyimpang sekadar dengan hal wajib yang ditinggalkan dan keharaman yang dikerjakan. EYD itu sekadar. Kalau sekedar itu nggak ada dalam kamus besar bahasa Indonesia. Nah itu. Makanya kalau saya sebut bukan sekedar-sekedar tapi sekadar. Nanti cek di kamus besar bahasa Indonesia itu. Berarti pengucapan ini salah-salah semua ini. Nggak ada di EYD itu sekedar itu nggak ada. Cari nanti ada itu. Dia nanti rujuk sekadar coba cari. Sudah diralat itu. Jarang buka kamus tak? Terus tadi disebut kurang dalam kewajiban tidak istiqomah lagi. Dia terjerumus dalam maksiat tidak istiqomah lagi. Disebut menyimpang. Lawan dari istiqomah apa? Menyimpang. Berarti kalau dia masih lakukan yang wajib, sunnah kurang, masih istiqomah enggak? Masih.
Karena dia masih jaga yang wajib. Minimal jaga yang wajib. Nanti keterangannya di hadis 22. Wajib dulu dijaga. Kalau wajib sudah mudah-mudahan ditinggalkan. Kok subuh ke masjid kok malas-malasan. Sudah nggak istiqomah lagi. Nggak pandang ini penampilannya mau jenggotan kayak mau apa ini. Jidatnya ireng hitam kayak nggak peduli. Pokoknya kalau dari sisi kewajiban dia itu tinggalkan, dia itu kurang dalam sisi kewajiban, berarti dia tidak istiqomah. Gampang menilai istiqomah atau bukan. Lihat wajib dilakukan enggak? Larangan diterjang enggak? Kalau kewajiban itu dilakukan namanya istiqomah. Kalau diterjang tadi yang larangan berarti dia tidak istiqomah alias menyimpang. Lawan dari istiqomah itu menyimpang, inhiraf. Itu. Lihat nomor 8 lagi. Sekarang tinggal kita koreksi diri. Apakah kita benar-benar istiqomah ataukah tidak? Jika benar-benar istiqomah, maka bersyukurlah kepada Allah. Jika tidak istiqomah, maka wajib baginya kembali kepada jalan Allah. Nah, jika kita istiqomah karena wajib dijaga, yang larangan ditinggalkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Banyak-banyak syukur kepada Allah. Faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik falayalumanna illa nafsa. Siapa yang dapati kebaikan, maka hendaklah dia puji-puji Allah. Dan siapa yang dapati selain daripada itu, hendaklah dia jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Nanti tentang hadis ini ditemukan nanti di hadis 24 dari Arba'in An-Nawawiyah. Terus nomor 9. Istiqomah itu mencakup segala macam amal. Siapa yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang enggan membayar zakat, maka ia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain, ia juga tidak istiqomah. Siapa yang menipu dan mengelabui dalam jual beli, juga dalam sewa menyewa, maka ia tidak disebut istiqomah. Nah, istiqomah itu bukan hanya saya ngaji terus, itu bukan. Istiqomah ini dalam segala amalan. Sholat, dia undur-undur sholatnya sampai keluar waktu dengan sengaja. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, orang itu enggak istiqomah, ghairu mustaqim. Enggan bayar zakat, sudah terpenuhi nisab, sudah bertahan harta tersebut di atas nisab selama haul 1 tahun. Dia enggak tunaikan, berarti dia tidak istiqomah. Siapa yang menjatuhkan kehormatan orang lain? Contoh menjatuhkan kehormatan apa? Memfitnah, menggibah, namimah. Apa namimah? Adu domba itu kayak bagaimana? Adu orang. Gimana diadu coba? Ini namimah ini. Si A cerita tentang si C lewat si B. Ya. Lewat si B. Dia jelek-jelekkan si C itu misalnya. Terus si B ini lapor pada si C. Si A itu ngomong pada kamu tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Akhirnya C dan A berantem. Ya, C dan A cekcok ketika itu. Berarti yang buat masalah yang mana? B. A, B atau C? B. B. Nah, B ini namanya pembuat namimah. Hah? Bahasa kasarnya apa ya kalau kita itu ya? Mulut apa? Ya, mulut ember tadi dia. Coba kalau dia diam-diam saja coba. Oh, dia dengar aja nih. Oh, dia kok kayak gitu ya cerita tentang si C ya. Coba kalau dia diam-diam aja. Kan gak ada cekcok tadi kan? Namun ketika si B ini lapor lagi ke si C. Cekcok kan? Akhirnya C berantem dengan A. B diam-diam aja. Dia buat namimah. Dia panas-panasin ketika itu. Ya, panas-panasin akhirnya cekcok. Nah, ini kalau sifatnya kaitan dengan kehormatan, jatuhkan kehormatan orang lain, dia sifatnya kayak gitu, berarti tidak istiqomah. Kaitannya dengan muamalah, nipu orang, kok pedagang, kok nipu. Bisa jadi bisnis offline, bisa jadi bisnis online. Bisnis online dia bajak foto orang. Terus dia klaim itu fotonya, dia pasang di toko online-nya atau di Instagram-nya tanpa izin lagi. Terus orang lain beli ini, dikira ini dia pemilik aslinya langsung, pesan ke dia.
ternyata dia cuma dropship saja. Suruh dari pihak yang pemilik barang kirim ke alamat ini. Setelah barang sampai dia lepas tangan. Dropshipper yang lepas tangan kayak begini ini yang membuat sistem dropship jadi masalah. Karena kan nggak tanggung jawab kan, padahal dia dapat untung. Padahal kaidahnya siapa yang berani narik untung maka siap nanggung rugi. Atau kaidahnya dalam bahasa Arab al-kharraju bid-dhamman. Kharraj ya, bid-dhamman. Kerugian ya, siapa yang berani narik untung maka dia harus siap untuk nanggung rugi. Kalau ini enggak, dia lepas tangan. Ya, bisa jadi situ karena penipuan dan seterusnya. Dia lepas tangan ketika itu. Pokoknya cuma dapat untung aja. Maka kalau dilakukan seperti ini tidak istiqomah. Kaitannya dengan muamalah ada. Nipu orang, kelabui orang, zolimi orang dalam muamalah. Masuk pelanggaran berarti tidak istiqomah. Pokoknya segala amalan ini dapat dikatakan istiqomah atau tidak. Kalau jalankan sesuai yang benar berarti istiqomah. Kalau tidak berarti tidak istiqomah. Terakhir, bagaimana cara istiqomah? Dari hadis 21 ini kita lihat ada 3 kiat utama yang bisa diamalkan. Pertama, mencari teman bergaul yang soleh. Mencari teman bergaul yang soleh. Kumpul-kumpul dengan yang soleh. Kalau teman itu ya tidak ketemu setiap waktu, cuma waktu-waktu tertentu saja. Yang ketemu setiap waktu siapa kalau begitu? Istri. Istri. Kok pintar banget. Berarti istri, kalau ini teman saja soleh, apalagi istri punya pasangan, berarti cari pasangan yang soleh. Paham? Ya, nanti direnungkan di rumah. Mudah-mudahan yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Nah, aminnya kencang kalau kayak gini. Terus dari Abu Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang duduk berteman dengan orang soleh dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak mis dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak mis olehnya, engkau bisa membeli darinya atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang tidak enak. Nah, di sini permisalan masalul jalis, yaitu permisalan teman duduk yang soleh, wal jalisisu, dan teman duduk yang jelek. Ini seperti dua ibarat Nabi SAW misalkan ada sahibul mis dan kiril haddad, berteman dengan pemilik minyak misak atau berteman dengan pandai besi. Kalau berteman dengan pemilik minyak misak, la ya'damuka min sahibil misk imma tashtarihi aw tajidu rihahu. Kalau engkau itu berteman dengan pemilik minyak misak, bisa jadi engkau beli, atau bisa jadi kalau dia tidak jual itu, engkau dapati bau wanginya. Wakirul haddad, adapun berteman dengan pandai besi, yuhriku badanaka, maka akan menghanguskan badanmu, au saubaka, atau pakaianmu, au tajidu minhu rihan khabisatan, atau kalau tidak dapati seperti tadi, minimal engkau dapati bau yang tidak enak. Maka enggak pernah dapat untung. Maka kalau mau istiqomah, cari dulu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik bisa dapati dari nomor 2, dibaca kedua. Rajin hadiri majelis ilmu. Rajin hadiri majelis ilmu. Itu dapat lingkungan yang baik, di samping kita nanti bisa dapat peringatan-peringatan dan iman terus terjaga. Saya kasih contoh di sini hadis dari Hanzalah ketika dialog dengan sahabat Abu Bakar, dibaca. Beliau adalah di antara juru tulis Rasulullah SAW. Ia berkata, Abu Bakar pernah menemuiku. Lalu ia berkata padaku, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah kini telah jadi munafik. Abu Bakar berkata, subhanallah, apa yang engkau katakan? Aku menjawab, kami jika berada di sisi Rasulullah SAW, kami teringat neraka dan surga sampai-sampai kami seperti melihatnya di hadapan kami. Namun ketika kami keluar dari majelis Rasulullah SAW,
dan kami bergaul dengan istri dan anak-anak kami, sibuk dengan berbagai urusan, kami pun jadi banyak lupa. Abu Bakar pun menjawab, kami pun begitu. Nah lihat, Hanzalah katakan, aku sudah jadi munafik. Hanzalah bilang, kini Hanzalah telah jadi munafik. Hanzalah nyebut dirinya sendiri. Kenapa demikian? Istilah munafik itu, maksud Hanzalah adalah berbeda ketika sendirian dan berbeda ketika berada di tengah orang banyak. Keadaannya ketika di tengah orang banyak berbeda dengan keadaannya ketika sendirian. Ketika dia pulang ke rumah, keadaannya berbeda seperti ketika berada di dalam majelis. Dia katakan pada Abu Bakar ketika itu, saya ketika berada di majelis Rasulullah SAW itu seperti berada di taman-taman surga. Namun ketika balik ke rumah, ketemu istri, ketemu anak-anak, sibuk dengan berbagai urusan, akhirnya semuanya jadi banyak lupa. Kemudian aku dan Abu Bakar pergi. Lalu Abu Bakar juga bilang seperti itu. Kemudian keduanya pergi menghadap Rasul. Dibaca lagi. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, jika kami berada di sisimu, kami akan selalu teringat pada neraka dan surga, sampai-sampai seolah-olah surga dan neraka itu benar-benar nyata di depan kami. Namun jika kami meninggalkan majelismu, maka kami tersibukkan dengan istri, anak, dan pekerjaan kami, sehingga kami pun banyak lupa. Nah, tersibukkan dengan apa? Istri, tersibukkan dengan anak, tersibukkan dengan pekerjaan. Sehingga akhirnya banyak lupa. Keadaannya berbeda ketika dia berada dalam majelis. Maka Rasulullah SAW lalu bersabda, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal sebagaimana keadaan kalian ketika berada di sisiku, dan kalian terus mengingat-ingatnya, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidurmu dan di jalan. Namun Hanzalah, lakukanlah sesaat demi sesaat. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Nah, walazi nafsi biyadi, demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, illau tadumuna ala ma takunun, seandainya kalian mau continue dalam beramal, berarti amalan tadi mau dijaga terus. Berarti solusinya biar keadaannya sama seperti di majelis dengan di luar, maka berusaha jaga amal. Berarti lagi di tempat kerja, biasanya di majelis, kalau masuk masjid kok sholat sunnah rajin gitu. Berarti ketika di tempat kerja jaga juga demikian. Kalau dalam majelis biasa sibuk dengan ilmu, berarti di tempat kerja di kesibukan juga ada ilmu yang dia kaji. Walaupun cuma dengan baca, ya ada buku yang dia pegang gitu. Itu membuat lebih istiqomah, continue. Yang apa yang dia lakukan dalam majelis, dia biasakan lagi ketika di luar majelis. Maka nanti ada malaikat yang datang menjabat tanganmu ketika di tempat tidurmu dan di jalan. Namun yang kedua dikatakan oleh Nabi SAW pada Hanzalah, namun Hanzalah, ya Hanzalah, saatan, lakukanlah sesaat demi sesaat. Artinya pelan-pelan jika ingin berubah. Nabi SAW berikan saran seperti itu. Soalnya kalau Hanzalah berubah drastis langsung dari A langsung jadi Z gitu, langsung berubah tidak bertahap, ya. Dia kaget nanti ketika itu. Dan orang-orang sekitarnya juga kaget ketika itu. Mungkin belum bisa menerima. Tanpa ada muqaddimah, pengantar terlebih dahulu, disuruh berubah sesaat demi sesaat. Dan nasihat ini diulang sampai 3 kali. Berarti kesimpulannya dari hadis ini, Hanzalah itu baru imannya kuat kalau dia berada dalam majelis. Ya, kalau berada dalam majelis. Berarti sebab istiqomah, iman itu tetap terus terjaga. Jaga keistiqomahan dalam majelis ilmu. Itu akan lebih terjaga. Maka kalau kita hadir, ilmu masuk, iman masuk, teman-teman juga dukung saat itu. Namun kalau jauh dari majelis ilmu, istiqomah sulit. Maka kuncinya seperti itu. Lalu kiat yang ketiga, memperbanyak doa kepada Allah. Lihat halaman berikut. Allah Ta'ala berfirman, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia.
Al-Imran ayat 8. Di sini sebutkan doa. Ini bisa diamalkan Ali Imran ayat 8. Minta keistiqomahan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Yang artinya seperti di bawah. Terus ada lagi satu doa. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Yang artinya, ya Allah, sang pembolak-balik hati, balikanlah hati kami untuk taat kepadamu. Terus dalam riwayat selengkapnya disebutkan, sesungguhnya hati manusia seluruhnya di antara jari jemari Ar-Rahman, seperti satu hati. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Allah yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-balikannya sekehendaknya. Nah, di sini ada doa, ini bisa diamalkan. Ini sama dengan doa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Kalau ini Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala taatik. Nah, di sini ada kalimat ala taatik. Ala itu di atas, taatik itu ketaatan kepadamu. Dalam bahasa Arab ada kata yang mirip ini juga, ila taatik, kepada ketaatan. Ya, ila taatik, kepada ketaatan kepadamu. Kenapa di sini Nabi SAW milih dalam doa ini dengan ala? Nah, ini ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Coba baca. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin mengajarkan faedah yang bagus tentang doa ini, di mana kalimat ala taatik mempunyai makna sangat dalam. Artinya, kita minta kepada Allah supaya hati kita terus berada dalam ketaatan dan tidak beralih kepada maksiat. Hati jika diminta supaya balik pada ketaatan, berarti yang diminta adalah beralih dari satu ketaatan pada ketaatan lainnya, yaitu dari sholat, lalu beralih pada zikir, lalu beralih pada sedekah, lalu beralih pada puasa, lalu beralih pada menggali ilmu, lalu beralih pada ketaatan lainnya. Maka sudah sepantasnya doa ini diamalkan. Nah, itu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Disebut ala taatik berarti di atas ketaatan terus, enggak pindah-pindah ke maksiat. Berarti sudah selesai dari satu ketaatan, beralih pada ketaatan lainnya. Sudah sholat, apalagi ini aktivitasnya? Oh, saya ngaji. Oh, sudah ngaji, apalagi aktivitasnya? Oh, saya zikir. Oh, sudah zikir. Oh, saya lagi berkendaraan nih, saya bisa apa lagi? Wah, saya sambil dengarkan kajian misalnya. Ya, ada saja beralih dari satu ketaatan beralih pada ketaatan lainnya. Dan itulah juga yang diperintahkan seperti dalam ayat fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau selesai dari satu urusan, beralihlah pada urusan yang lain. Selesai satu ibadah, beralihlah pada ibadah yang lain, dan kepada Rabbmu lah kamu itu meminta, berharap. Salah satu pengertiannya selain tadi kita pindah dari ibadah yang satu ke ibadah yang lainnya. Jadi putar ibadah terus, nggak pernah keluar dari ibadah. Di antara artinya juga di sini itu surat apa tadi? Al-Nasrah ya. Nah, di antara pengertiannya kita ketika selesai sholat disuruh berdoa. Maka ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama, tentang anjuran doa setelah sholat masih ada tuntunannya. Berdasarkan ayat tadi, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika engkau selesai satu urusan maka beralihlah pada urusan yang lain. Pengertiannya selesai sholat berdoalah kepada Allah. Ada yang tafsirkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ya untuk hadis sampai 23. Yang mudah-mudahan bermanfaat dan Allah terus memberikan kita taufik dalam ilmu dan amal. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.